kebiasaan yang memang harus dilakukan orang yang menjemput paraji atau dukun beranak, yaitu aturannya orang yang menjemput ini harus berjalan di belakangnya paraji. Jadi waktu itu Nurma pun segera langsung memposisikan dirinya untuk berjalan di belakangnya Nek Embai, bukan di depannya, Wak. Kenapa kayak gitu, Nadia? Karena ini adalah sebuah kepercayaan turun temurun, Wak, yang memang biasanya dilakukan di kampungnya si Nurma, yaitu paraji atau dukun beranak ini harus berjalan di depan orang yang menjemput supaya si paraji ini tidak digantikan sama sosok makhluk halus. Mereka semua khawatir makhluk halus itu akan menyamar menjadi paraji demi bisa memakan darah manisnya ibu hamil gitulah. Jadi kalau misalnya parajinya di depan bisa diawasi sama orang jemput nih gitu ya, kebayang ya. Udah tuh. Makanya lah di situ Nurma pun mempersilahkan neneknya ini supaya berjalan lebih dulu. Ayo Nek, duluan, Nurma di belakang gitu. Dah, jalanlah neneknya depan, set Nurma di belakang. Awalnya semua berjalan normal-normal aja, Wak. Nenek di depan, Nurmanya di belakang. Tapi sebelum melewati pohon rambutan di depan rumah tetangga, kan di tengah-tengah tuh rumah tetangga kan. Sebelum lewat pohon rambutan itu, tiba-tiba Nek Embai ini minta tukar posisi. Dia bilang, Nurma kamu jalan duluan aja, nenek yang di belakang. Jangan Nek, nanti nenek kenapa-napa. Kata si Nurma, kan aturan nggak boleh kayak gitu tuh. Udah nggak apa-apa, kamu aja yang jalan duluan biar nenek di belakang. Katanya dengar nenek kata gitu. Nah karena dia ini nggak mau berdebat, akhirnya udah Nurma pun terpaksa lah nurutin permintaan neneknya kan. Tukar posisi lah ini. Nurma jalan duluan, nenek nih di belakang. Terus waktu udah tukar posisi nih, Wak, samar-samar Nurma dengar ada suara seorang wanita yang lagi bertanya ke neneknya. Padahal mereka berdua aja tuh awalnya kan. Dia dengar suara wanita ini ngomong gini, mau kemana Nek Embai? Aku ikut boleh nggak? Aku lapar, kata dia gitu. Nah mendengar suara asing itu Nurma pun jadi penasaran kan. Dia mau nih noleh ke belakang. Tapi sebelum dia noleh, Wan Embai langsung bilang, udah jangan kau tengok ke sini. Jangan tengok ke belakang, lari sekarang ke rumah, kata si Nek Embai, Wak. Nah dengar itu Nurma pun mengurungkan niatnya dan lanjutlah itu berlari hingga sampai ke depan rumahnya tuh, nggak jadi ditengok belakang. Nah karena udah sampai di rumah, Wak, barulah si Nurma ini ngerasa, oh ini udah aman-aman aja nih, aku boleh kali ya lihat ke belakang. Refleks dia noleh lah itu ke belakang kan. Tapi begitu ditoleh, Wak, Nurma dikejutkan dengan kemunculan sesosok kuntilanak yang wujudnya sangat-sangat mengerikan. Sosok itu mulutnya robek sampai ke pipi, wajahnya berdarah-darah dan dalam posisi kayang dengan kepala di bawah, kakinya gantung di atas pohon rambutan tuh, bayangkan sama kalian. Dan yang lebih ngerinya lagi, Wak, sosok itu tuh sedang macam melilit pinggang Nek Embai gitu loh, pakai rambut yang gimbal tuh. Apa nggak langsung shock si Nurma itu? Astagfirullahaladzim, shock, pingsan langsung Nurma. Nurma waktu itu pingsan selama beberapa jam, Wak, dan baru bangun keesokan paginya. Nah pas dia udah sadar ini, Nurma nengok rumahnya tuh udah ramai sama tetangga-tetangga sekitar kan, yang datang untuk ngejenguk adik bayinya. Jadi ternyata Bu Eis, mama Nurma itu sudah melahirkan di saat Nurma ini masih pingsan, Wak. Dah, selamat tuh. Dan di saat yang sama Nurma ini juga nengok ada Nek Embai yang duduk di antara para tetangga itu dalam keadaan baik-baik aja. Nah di situ Nurma langsung ke flashback langsung sama kejadian semalam kan, dan dia langsung berinisiatif untuk menanyakan hal itu ke si Nek Embai. Tapi, Wak, sebelum Nek Embai